Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasan wa qina adzabannar. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Siapa yang beri kesehatan? Allah. Siapa yang memberikan kita mata yang sehat? Allah. Siapa yang memberikan kita pendengaran yang sehat? Siapa yang memberikan kita bisa bicara? Siapa yang bisa memberikan kita seluruh tubuh tulang-tulang yang masih kuat dan utuh? Allah. Semuanya dari Allah. Baik, sore hari ini kita akan cerita-cerita lagi ya, seperti kemarin. Kemarin cerita tentang surat Al-Fil, tentang apa surat Al-Fil kemarin? Tentang gajah. Nah, sekarang kita cerita tentang nabi-nabi. Pertama dimulai dari Nabi Adam alaihissalam. Jadi pertama kali Allah menciptakan manusia adalah menciptakan Nabi Adam. Waktu itu Nabi Adam tinggalnya di surga. Nah, kemudian singkat cerita, Allah juga menciptakan perempuan untuk menemani Nabi Adam. Siapa namanya? Nama perempuan itu Hawa. Siapa? Hawa. Maka mereka berdua pun tinggal di surga. Allah membiarkan mereka, menyuruh mereka untuk makan dan minum sepuas-puasnya di surga. Tetapi jangan sampai mendekati satu pohon. Ada satu pohon yang dilarang dimakan. Nah, ternyata lama-kelamaan iblis menggoda supaya ayo dimakan saja. Pokoknya digoda-goda terus. Akhirnya Nabi Adam dan Hawa pun memakan buah yang dilarang itu. Sehingga yang tadinya di surga, Allah menurunkan mereka kemana? Ke bumi. Nah, itulah cerita awal mula Nabi Adam dan Hawa turun ke bumi. Dan mereka berdua dipisah sangat jauh. Ada yang di India, ada yang di mana, dipisah sangat jauh. Tetapi setelah lama saling mencari, alhamdulillah Nabi Adam dan Hawa mereka bertemu di, kalau tidak salah, di Jabal Rahmah, yaitu di kota Mekah. Nah, di sanalah kemudian akhirnya Nabi Adam dan Hawa, mereka kan suami istri. Ini bapak ibu kita yang pertama. Kemudian menurunkan anak-anak yang kembar-kembar sampai kita semua ini. Jadi kita semua itu adalah keturunannya Nabi Adam. Siapa anak laki-lakinya Nabi Adam yang terkenal? Qabil sama Habil. Nah, waktu itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk berkurban. Ternyata waktu itu korbannya Habil sangat bagus dan diterima oleh Allah. Korbannya Qabil karena korbannya jelek tidak diterima oleh Allah. Pokoknya ada masalah antara kakak adik ini. Akhirnya Qabil marah, kemudian berusaha membunuh Habil. Habil pun dibunuh oleh Qabil. Boleh nggak bertengkar kakak adik? Nggak boleh ya. Jadi kakak adik harus rukun, harus baik, harus saling sayang. Kalaupun misalkan marahan, segera maafan. Karena kalau kakak adik bertengkar, yang susah siapa? Yang sedih siapa? Bapak ibunya. Bayangkan kalau kakak adik itu rukun, baik, kemudian misalkan kakaknya nyapu, adiknya ngepel, atau adiknya nyapu, kakaknya ngepel, bekerja sama meringankan bapak ibunya. Senang apa tidak bapak ibunya? Siapa yang di sini kakak adik?
Mana kakaknya, mana adiknya? Nah itu kakak adik ya. Ya kalau jadi kakak adik yang rukun, yang baik, yang damai, yang bersama-sama saling membantu, saling menolong. Jangan seperti Qabil dan Habil. Habilnya baik tapi Qabilnya jahat. Sampai akhirnya Habil dibunuh. Naudzubillah dengan batu. Akhirnya Habil meninggal dunia. Itulah pembunuhan yang pertama kali terjadi. Kemudian nabi berikutnya kita sebutkan ada Nabi Idris ya. Nabi Nuh dulu, Nabi Nuh. Siapa? Nabi Nuh. Siapa yang tahu umurnya Nabi Nuh ada berapa? Berapa umurnya? Nabi Nuh tuh umurnya ratusan tahun sampai ribuan tahun. Waktu itu Nabi Nuh dipilih oleh Allah untuk berdakwah, mengajak umatnya menyembah Allah. Nabi Nuh mengajak umatnya menyembah Allah selama 950 tahun. Ternyata pada tidak mau. Nah, itulah akhirnya kemudian Nabi Nuh berdoa agar supaya seluruh manusia itu yang tidak mau beriman diberikan hukuman. Apa hukumannya untuk manusia saat itu yang tidak mau beriman sama Allah? Tahu nggak? Apa hukumannya? Allah berikan siksaan berupa banjir yang sangat besar. Banjirnya seluruh dunia. Nah karena Allah akan membuat banjir ke seluruh bumi, bumi yang sebesar ini semuanya banjir, Allah perintahkan Nabi Nuh untuk membuat kapal. Kapal yang sangat besar. Coba adik-adik, anak-anak sekalian tebak, bikin kapalnya di mana? Di dekat laut apa di atas gunung? Nah, buat kapalnya di atas gunung. Aneh apa tidak? Aneh apa enggak? Aneh enggak? Kalau buat kapal bagusnya di mana? Di pinggir laut supaya tinggal didorong masuk ke laut. Nah, kalau buat kapalnya di atas gunung, aneh apa tidak? Aneh. Nanti belayarnya gimana kan di atas gunung? Nanti jauh sekali sampai lautnya. Nah, waktu itu Nabi Nuh diejek-ejek karena bikin kapal kok di atas gunung. Padahal di situ ada hikmah yang besar, yaitu nanti akan ada banjir yang sangat besar dan banjir besar itu sampai menenggelamkan gunung-gunung. Jadi lama-lama airnya sampai ke gunung, sampai ke kapal itu. Nah, waktu itu Nabi Nuh diperintahkan untuk memasukkan hewan-hewan seluruhnya. Tetapi tidak semuanya. Hewannya hanya jantan dan betina. Misalkan jerapah jantan dan betina. Harimau jantan dan betina. Jadi semuanya sepasang-sepasang. Manusia yang naik ke kapal siapa? Hanya yang beriman kepada Allah. Yang tidak beriman kepada Allah tidak mau masuk kapal. Termasuk siapa? Siapa? Anaknya yang bernama Kan'an itu tidak mau masuk kapal. Kenapa? Karena dia tidak mau menyembah Allah. Waktu itu Kan'an bilang, aku akan naik ke tempat yang lebih tinggi. Tidak, semuanya akan tenggelam. Pohon kelapa tenggelam. Apalagi bukit tenggelam, gunung-gunung tenggelam. Karena saat itu airnya sangat banyak. Hujan tidak berhenti-berhenti. Dari dalam bumi juga keluar mata air yang sangat banyak. Sampai akhirnya betul-betul semuanya tenggelam. Manusia semuanya mati, hewan-hewan juga mati. Ya, jadi anak-anak sekalian, tidak hanya manusia, hewan-hewan juga ikut mati. Tumbuh-tumbuhan semua tenggelam. Yang hidup hanya yang di atas kapal. Waktu itu Nabi Nuh berdoa, ya Allah, ampunilah anakku Kan'an. Boleh nggak berdoa untuk orang yang kafir? Walaupun anaknya sendiri, Nabi Nuh dilarang berdoa. Hei Nabi Nuh, jangan mendoakan anakmu, itu bukan keluargamu lagi, karena dia melakukan perbuatan yang tidak baik. Jadi anaknya Nabi Nuh pun besok masuk neraka. Kasihan apa tidak? Kasihan. Kenapa kasihan? Karena dia tidak mau beriman kepada Allah. Harusnya kita semua beriman kepada Allah. Akhirnya nanti besok sekeluarga masuk surga.
Coba Pak Didi tanya, siapa yang tadi sholat subuh? Ya, jujur ya, kalau bohong nanti dosa. Siapa yang tadi siang sholat duhur? Siapa yang barusan sholat asar? Nah, siapa yang tadi malam sholat maghrib? Siapa yang tadi malam sholat isya? Ya, 5 waktu harus sholat. Jangan pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Siap? Siap ya? Berapa kali kita sholat sehari? 5 kali. Pagi-pagi bangun tidur, sholat apa? Subuh. Siang-siang, jam 12-an, duhur. Sore-sore, asar. Menjelang malam, maghrib. Malam hari, isya. 5 kali. Berat apa enggak? Sulit apa enggak? Capek apa enggak? Sama main sepak bola capek mana? Main sepak bola. Sama main game lama mana? Kalau sholat paling hanya 5 menit. Kalau main game bisa berjam-jam. Jadi gara-gara tidak sholat nanti bisa masuk neraka. Jadi anak-anakku sekalian, bapaknya sholat ya, ibunya sholat, kamu sholat, kakaknya sholat, adiknya sholat. Supaya apa? Kita bareng-bareng semuanya kumpul di surga. Allahumma amin. Jadi Nabi Nuh beserta yang di kapal semuanya selamat, alhamdulillah. Kemudian ada nabi lain lagi, namanya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini nabi yang waktu itu dia pernah dibakar. Siapa yang membakar Nabi Ibrahim? Raja Namrud. Jadi ceritanya waktu itu Nabi Ibrahim diajak untuk perayaan, tapi dia tidak mau ikut. Dia beralasan sakit. Akhirnya Nabi Ibrahim tidak berangkat. Ternyata Nabi Ibrahim ketika umatnya itu pergi ke perayaan, Nabi Ibrahim masuk ke dalam kuil, membawa kampak. Tahu kampak nggak? Yang buat motong kayu itu ya. Nah di dalam itu dia memotong dan menghancurkan berhala-berhala. Tahu berhala? Patung-patung yang disembah. Patung itu Tuhan apa bukan? Patung terbuat dari apa? Patung terbuat dari apa? Batu. Batu disembah, betul apa tidak? Yang betul menyembah siapa? Allah. Makanya Nabi Ibrahim marah, masa batu disembah? Batu nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak, apalagi menciptakan langit dan bumi. Maka dihancurkan patung-patung itu. Satu dibiarkan yang tidak hancur. Patung yang paling besar dibiarkan masih utuh. Lalu dikalungkan kampak itu di lehernya si patung yang besar. Raja Namrud bersama kaumnya pulang, masuk ke kuil. Karena mereka biasa kalau bepergian pulangnya ke kuil. Kaget bukan kepalang, ternyata Tuhan-Tuhannya sudah berserakan di lantai. Kaget apa tidak? Loh, yang disembah-sembah kok pada hancur berkeping-keping di lantai. Akhirnya dicari, siapa yang melakukan ini? Siapa yang menghancurkan Tuhan kita? Akhirnya dipanggillah, oh ya ada seorang anak muda yang selalu menolak untuk menyembah Tuhan kita itu. Namanya Ibrahim, tangkap Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ditangkap. Akhirnya dihadapkan ke Raja Namrud. Kamu yang menghancurkan patung-patung kita ya? Bukan. Siapa yang menghancurkan? Nah itu patung yang besar. Itu buktinya di kalungnya, di lehernya ada kapaknya. Berarti itu yang menghancurkan. Mana bisa dia menghancurkan? Bergerak saja nggak bisa, kata Raja Namrud. Lah kalau tahu nggak bisa ngapa-ngapain, kenapa disembah? Akhirnya mereka diam. Oh iya ya, kenapa ya kok? Tapi mereka sudah terlanjur sombong, tidak mau mengakui kebodohan mereka. Karena betul, kalau tidak bisa bicara, tidak bisa bergerak, tidak bisa ngapa-ngapain, itu kan cuma batu. Boleh nggak disembah? Tidak boleh. Tidak ada yang boleh disembah selain Allah. Disembah itu hanya Allah. Kemudian mereka pun akhirnya memutuskan untuk membakar Nabi Ibrahim. Dikumpulkan kayu bakar yang mungkin sebesar masjid ini. Kayu bakarnya mungkin sebanyak masjid ini. Banyak sekali. Sampai kayu bakarnya itu seperti gunung yang besar.
Lalu dinyalakan api menjadi api unggun yang sangat besar sekali. Bagaimana melemparkan Nabi Ibrahim kalau apinya sebesar itu? Berani nggak? Berani nggak? Nanti kalau mendekat-dekat panas. Akhirnya Nabi Ibrahim ditaruh di ketapel besar. Tahu ketapel? Itu yang ditarik pakai karet, cuis gitu. Nah, iya kayak yang di Angry Bird, tahu yang di Angry Bird? Ketapel seperti itu ya. Nah, kemudian Nabi Ibrahim ditaruh di sana, lalu kemudian diterbangkan Nabi Ibrahim. Cus, masuk ke dalam api. Nabi Ibrahim masuk ke dalam api. Nah, harusnya kalau api itu kena badan, kena baju, terbakar apa enggak? Kena rambut, api terbakar enggak kita? Tapi dengan izin Allah, Allah menolong Nabi Ibrahim. Bagaimana ayatnya? Ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah kamu dingin dan menyelamatkan pada Nabi Ibrahim. Akhirnya api yang tadinya harusnya panas malah seperti es. Oh, jadi Nabi Ibrahim kedinginan. Nah, di situ Allah mengatakan wasalaman dan juga menyelamatkan. Karena kalau hanya mengatakan dingin, Nabi Ibrahim bisa mati kedinginan. Tetapi Nabi Ibrahim dikatakan dingin dan menyelamatkan. Akhirnya walaupun kedinginan, Nabi Ibrahim tidak meninggal, tetapi tetap selamat. Coba kita cek sebelum kita akhiri. Kita coba apa yang bisa kita ambil pelajaran. Pertama sekali tadi dari Nabi Adam. Oh iya, tadi Nabi Adam Pak Didi lupa cerita ya. Nabi Adam ketika dimarahi Allah dan diusir dari surga, dia itu selalu bertobat, minta maaf, minta ampun kepada Allah. Sampai nangis, lama sekali nangisnya. Kenapa? Karena merasa berdosa kepada Allah. Dilarang sesuatu malah melakukan. Kita belajar dari Nabi Adam, belajar bertobat kepada Allah. Ini anak-anak, pernah melakukan kesalahan apa enggak? Pernah melakukan dosa apa enggak? Pernah meninggalkan sholat apa enggak? Pernah membuat marah ayah ibunya enggak? Nah, di situ kita harus minta maaf. Yang pertama minta maaf kepada Allah itu pasti. Minta maaf kepada Allah mengucapkan apa? Astagfirullah. Ayo 1 2 3. Astagfirullah. 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 Jadi kalau anak-anak habis melakukan kesalahan, ingat sama Allah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Yang kedua dari Nabi Nuh. Nabi Nuh kita belajar apa? Kesabaran. Belajar apa? Kesabaran. Nabi Nuh dihina, diejek. Bahkan Nabi Nuh pernah dipukul sama umatnya, sama kaumnya dipukuli sampai Nabi Nuh pingsan. Setelah Nabi Nuh pingsan, dia bangun, dia berdoa, ya Allah, ampunilah kaumku, sesungguhnya mereka tidak tahu. Bayangkan, sudah dipukuli, sudah sampai pingsan, bangun-bangun tidak marah, tetapi adalah mendoakan kaumnya supaya diampuni. Artinya Nabi Nuh adalah sangat sabar. Bahkan besok di surga, semua penghuni surga itu hatinya seperti hatinya Nabi Nuh, kesabarannya. Kemudian Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kita belajar keteguhan hati, kekuatan, belajar tauhid, belajar la ilaha illallah. Pokoknya Tuhanku hanya Allah, tidak Tuhan selain Allah. Walaupun seluruh dunia saat itu tidak mau menyembah Allah, Nabi Ibrahim sendirian tetap menyembah Allah. Waktu itu yang menyembah Allah hanya Nabi Ibrahim, Sarah istrinya, kemudian Nabi Lut dan putri-putrinya. Sedikit sekali yang menyembah Allah. Sisanya manusia kebanyakan menyembah patung. Dari Nabi Ibrahim kita juga belajar keberanian. Jadi walaupun Nabi Ibrahim diancam mau dibakar, dia tetap berani menyampaikan kebenaran, tidak takut kepada apapun selain kepada Allah. Berarti kita harus meniru siapa? Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim. Kita juga nanti akan meniru Nabi Musa,
Nabi Isa, yang paling kita cintai siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak-anak, perhatikan bahwasanya dalam kita hidup yang kita contoh adalah para nabi dan para rasul. Lalu bagaimana Pak Didi dengan tokoh-tokoh kartun, dengan pemain-pemain sepak bola, dengan artis-artis? Boleh nggak dicontoh? Ayo, mereka nggak pernah sholat dicontoh, jangan. Mereka nggak pernah ke masjid dicontoh, jangan. Yang kita masukkan dalam hati kita adalah aku cinta Allah, aku cinta Rasulullah, aku cinta para nabi-nabi. Makanya anak-anak sekalian, usahakan di rumah punya buku-buku cerita Nabi. Siapa yang punya di rumahnya buku cerita Nabi? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dibaca apa enggak? Dibaca ya, nanti dibaca. Oh, cerita Nabi Adam seperti apa? Tadi yang Pak Didi cerita. Cerita Nabi Nuh seperti apa? Cerita Nabi Ibrahim seperti apa? Dibaca. Nah, kalau siapa yang suka nonton HP? Nah, kalau nonton YouTube juga nonton Nabi ya. Nabi Adam. Ya nanti mungkin nonton kartun, ya nggak apa-apa nonton kartun. Tetapi tetap ada nonton Nabi. Kita sebutkan, hafal nggak coba Nabi dari atas, dari Adam? 1, 2, 3. Adam, Idris, Nuh, Hud, Soleh. Terus nyanyinya gimana? Pak Didi belum tahu, diajari coba. Pernah belum? Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh, Ibrahim, Yakub, Yusuf, Ayub, Ilyas, Ilyasa, Muhammad Al-Mustafa. Nah, PR ya, nanti ustazah-ustazah bareng-bareng mempelajari, menghafalkan nama-nama Nabi dan nama-nama Rasul, supaya nama-nama itu masuk ke dalam kepala, masuk ke dalam hati. Akhirnya kita jadi mencintai para Nabi dan para Rasul. Apa keuntungannya kalau kita cinta Nabi dan Rasul? Ingat sabda Rasul, almar'u ma'aman ahabba. Coba ikuti. Almar'u. Ulangi. Almar'u ma'a man ahabba. Seseorang itu akan bersama orang yang dicintainya. Nah, jadi kalau anak-anak sekalian mencintai Nabi dan Rasul, kelak akan bersama-sama dikumpulkan bersama Nabi dan Rasul. Di mana kalau Nabi dan Rasul di akhirat besok? Di mana? Di surga. Kalau mencintai yang selain itu, kita tidak tahu di surga apa neraka. Siap? Siap ya. Itu saja ya dari Pak Didi. Semoga bermanfaat. Ini ada lagi dari Ustazah? Tebak-tebakan ya, nanti sama Ustazah ya. Kita akhiri. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.